warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benarkan Bapak Ibu, saya Akbar selaku host pada kegiatan BIMDEK daring ini untuk pengisian borang pemeringkatan dan kelulusan program sekolah penggerak Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fafak, dan Kota Sorong. Di sini nanti akan dibersamai oleh Pak Soekarno selaku moderator untuk memimpin jalannya kegiatan pada pengisian borang pada hari ini. Langsung saja mungkin saya silakan untuk Pak Karno untuk bisa memulai kegiatan. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PLT Kepala LPMP Papua Barat, Bapak Kasubag Tata Usaha LPMP Papua Barat, Bapak Kepala Bidang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong atau yang mewakili, dan Bapak Ibu pejabat kepala dinas dari Kabupaten Papua atau yang mewakili, serta Bapak Ibu pendamping untuk masing-masing jenjang dari Kabupaten Fafak, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong yang berbahagia. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan kita akan membuat peringkat untuk berdasarkan hasil dari tes seleksi tahap 2 dari para kepala sekolah sebagai calon sekolah penggerak. Untuk lebih singkatnya, nanti kita akan sama-sama membahas apa yang akan kita kerjakan, dan sebelum kita memulai ini, selaku umat beragama, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa. Selesai. Dan waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak PLT Kepala LPMP Papua Barat, Bapak Insinyur Yonli Edison Sula MM, untuk memberikan sedikit arahan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Karno. Yang terhormat Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Provinsi Papua Barat, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu yang mewakili Dinas Pendidikan, baik dari Kabupaten Fafak, dari Kabupaten Manokwari, dan dari Kota Sorong. Saya tidak sebut satu persatu, juga dari Dinas Provinsi Papua Barat, yang mudah-mudahan sebentar lagi bisa hadir bersama dengan kita. Teman-teman dari LPMP Provinsi Papua Barat yang semua yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan timeline, jadwal yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal PAUD, Diknas dan Dikmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menindaklanjuti titik akhir atau finishing program sekolah penggerak periode 2021 yang akan kita tuntaskan pada tanggal 30 yang akan datang. Maka pada hari ini secara virtual kita akan melaksanakan pengisian borang terkait dengan pemeringkatan calon kepala sekolah penggerak yang sudah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tanggal 24 yang lalu. Mudah-mudahan hari ini tuntas dan sesuai dengan rencana. Hari ini pun kita akan sesegera mungkin mengirimkan ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga pada beberapa hari lagi ke depan kita akan melaksanakan pleno untuk penentuan kelulusan kepala sekolah penggerak. Karena itu kami anggap kegiatan hari ini sangat strategis dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini bisa kita laksanakan. Kalau bisa sampai siang selesai, siang ini juga sekira mungkin kita harus kirimkan ke Direktorat Jenderal GTK Kemdikbud di Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan hasil-hasil yang sudah disampaikan pada tanggal 24 kemarin, itu menjadi kewenangan kita untuk pengisian borang baik maupun SMA dan SLB di tingkat provinsi harus kita laksanakan secepat mungkin. Karena proses pemeringkatan ini akan memberikan masukan kepada teman-teman di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk sesegera mungkin memeringkatkan dan mengirimkan kembali kepada provinsi maupun kabupaten dan kota untuk sesegera mungkin diplenokan. Karena itu kegiatan hari ini sangat menentukan program keberhasilan program sekolah penggerak tahun 2021. Seperti yang disampaikan pada beberapa waktu yang lalu, pada tanggal 24 itu, bahwa setelah selesai kegiatan ini akan dilanjutkan dengan tahap kedua, pemilihan atau penentuan kabupaten kota di 250 kabupaten dan kota di 34 provinsi untuk menindaklanjuti program sekolah penggerak tahun 2022. Karena itu kegiatan kita hari ini, kita harapkan supaya setelah ini kita buka breakout untuk masuk di rumah masing-masing kabupaten kota maupun provinsi, dan segera mungkin kita tindak lanjuti pengisian borang yang akan didampingi oleh kawan-kawan dari LPMP. Untuk itu terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir dan memberikan atensi yang begitu besar untuk program ini. Dan kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu menjadi support bagi kami LPMP untuk membangun komunikasi kerjasama yang baik dalam rangka mengembangkan program-program dan kebijakan-kebijakan Kementerian Pendidikan yang harus kita laksanakan di daerah. Karena itu sekali lagi, saya atas nama pimpinan lembaga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semua, dan mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, dan mohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan pada hari ini terkait dengan pengisian borang dan pemeringkatan calon kepala sekolah penggerak tahun 2021 pada hari ini, tanggal 27 April tahun 2021, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak PLT Kepala LPMP Papua Barat. Oke, jadi untuk waktu selanjutnya, sebelum kita masuk ke ruang break room untuk masing-masing kabupaten, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Mohon izin saya share screen. Oke, jadi Bapak Ibu, dari tanggal 24 kemarin, kami sudah menerima hasil penilaian untuk tes seleksi tahap 2 dari Kepala Sekolah Calon Sekolah Penggerak. Di mana pada hasil tersebut sudah tercantum nilai
untuk tes wawancara dan tes simulasi mengajar. Kemudian hasil tersebut kami juga sudah kirimkan ke masing-masing kepala dinas. Untuk selanjutnya akan kita lakukan pemeringkatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi sekedar informasi Bapak Ibu bahwa pada tes tahap 2 kemarin ada sekitar 5.005 sekolah yang mengikuti tes seleksi tahap 2. Tetapi dari 5.000-an kepala sekolah tersebut hanya sekitar 3.600 yang lolos, dalam arti bahwa nama sekolah itu tercantum di dalam borang-borang yang ada untuk seluruh kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia. Jadi apabila nanti ada sekolah-sekolah yang bertanya kenapa kok kami nggak masuk ke pemeringkatan, itu kemungkinan bahwa ada nilai yang dinyatakan tidak lulus. Berdasarkan hasil pantauan kami, nilai-nilai dari simulasi mengajar itu tidak ada yang, maksudnya sekolah yang ada namanya di borang, nilainya itu di atas 50. Jadi kemungkinan yang tidak lulus itu adalah yang nilai-nilai di bawah 50. Demikian informasi. Jadi Bapak Ibu, untuk pemeringkatan ini kita diberi wewenang. Jadi dari Dinas Pendidikan nanti ada wewenang. Jadi yang pertama saya sebutkan bahwa di sini kita diberi nilai indikator pusat, yaitu dari hasil wawancara dan simulasi, itu nilainya dari pusat. Dan memiliki bobot minimal 50. Jadi dari penilaian total nanti 50%-nya itu minimal. Itu dari nilai dari pusat. Kalau mau dibuat lebih dari 50, tidak masalah. Kemudian untuk daerah diberi kewenangan untuk menentukan indikator tambahan daerah jika ada. Jadi misalkan Bapak Ibu dari dinas nanti ada ingin menambahkan, jadi di sini diberi keleluasaan untuk kita memberikan maksimal tiga kriteria atau 3 indikator tambahan. Seperti paling tampil pada sini ada kriteria 1, kriteria 2, dan 3. Kemudian total bobot untuk kriteria tambahan itu dari ketiganya ini kalau ada maksimal juga adalah 50. Jadi misalkan kalau dari pusat 50, dari daerah juga 50. Jadi nanti total bobot keseluruhan adalah 100%. Jadi pada kegiatan ini nanti kita akan menentukan, silakan dinas menentukan karena dipandang bahwa dinas yang lebih tahu kondisi di sekolah. Saya ambil contoh, misalkan kriteria 1, dinas ingin menambahkan kondisi sarpras, ya misalkan sarpras. Kemudian kondisi sarpras nanti diberi bobot berapa, misalkan 20, nanti di bobot indikator tambahan daerah itu kita tambahkan 20. Kan saya tuliskan di sini, misalkan sarpras. Oke. Tidak muncul di monitor. Oh, mohon maaf. Ada muncul, Bapak? Belum. Kelihatan, Pak. Sudah Kelihatan. Oke, sudah. Iya. Sip. Ya. Kemudian misalkan kita ingin memberi bobot sebesar 20, anggap saja 20% dari totalnya. Nah, kemudian kriteria yang kedua misalkan jarak atau keterjangkauan misalkan. Misalkan kita mau beri bobot 20, berarti totalnya baru berapa ini? 50, 90, berarti masih kurang 10 lagi. Nah, misalkan ada yang ketiga, misalkan akreditasi, itu juga boleh. Kita beri bobot misalkan ini 10%. Jadi totalnya semua adalah 100%, seperti ini.
bobot total semua adalah 100%. Nah, kalau kita ingin menguranginya di sini juga boleh, yang penting untuk yang indikator dari pusat minimal 50. Kalau kita mau menambahkan juga boleh. Misalkan jarak kita bikin 10, kemudian surplus juga 10. Berarti ada kurang berapa? Kurang 20. Misalkan kita tambahkan di sini menjadi 40, kemudian di sini menjadi 30. Itu juga boleh seperti ini. Dan nanti silakan nanti didiskusikan di dinas. Kemudian setelah kita menambahkan kriteria tambahan dan memberi bobot, kemudian kita memberi penilaian. Jadi penilaiannya itu menggunakan skala 100. Jadi dari angka 0 sampai 100. Misalkan untuk sekolah yang pertama kita beri ini kriteria surplusnya, kita beri nilai 80, begitu silakan diisikan di sini. Atau kalau memang sempurna bisa kita isi dengan nilai 100. Jadi itu Bapak Ibu yang akan dilaksanakan. Jadi yang pertama kita membuat, atau kalau ingin menambahkan kriteria tambahan silakan ditambahkan. Kemudian kita beri bobotnya, bobot dari kriteria tambahan tersebut. Kemudian kita isi penilaiannya, penilaian kriteria tambahan tersebut. Karena untuk yang indikator dari pusat, ini sudah nilai baku, jadi kita nggak bisa utak-atik nanti nilai yang didapat dari pusat. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, langkah selanjutnya, ini langkah keempat, yaitu UPT dan dinas menyepakati proporsi untuk sekolah negeri dan swasta. Jadi dari daftar sekolah yang ada itu sudah nanti akan ditampilkan yang negeri berapa, yang swasta berapa. Nah, kemudian bagaimanapun juga sekolah penggerak ini diperuntukkan untuk semua sekolah. Jadi semua kondisi sekolah boleh atau bisa menjadi sekolah penggerak. Yang penting lulus untuk setiap tahap seleksinya. Kemudian masuk peringkat, intinya begitu. Misalkan dari data ini contoh data ini, yang negeri ada 3, yang swasta ada 2. Misalkan kita ingin membuat proporsinya negeri lebih banyak atau lebih sedikit atau sama, silahkan. Misalkan kita ingin bikin 50-50, 50-50 juga boleh. Seperti ini. Jadi kalau begini, berdasarkan data ini kemungkinan nanti yang negeri akan terpilih 2, yang swasta juga 2. Kalau kuotanya nanti 4, kan begitu. Oke Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai mengisikan ini semua, nanti otomatis di kolom peringkat ini otomatis akan terisi Bapak Ibu. Sekolah mana yang peringkat 1, peringkat 2 berdasarkan hasil penilaian yang sudah dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya, yang pasti nanti ini Bapak Ibu pastikan bahwa di sini semuanya sudah tertulis oke. Oke itu berarti semuanya sudah sesuai dengan aturannya. Misalkan ini bobot total indikator adalah totalnya adalah 100. Kemudian dari indikator pusat minimal 50. Jadi kalau lebih dari 50 boleh. Kemudian semua indikator terisi memiliki bobot. Jadi kalau Bapak Ibu menambahkan indikator tambahan tadi itu harus ada bobotnya. Kemudian bobot untuk indikator kosong jika tidak diisi sama dengan 0. Jadi kalau indikatornya tadi kita nggak menambahkan indikator baru, berarti kosong, berarti bobotnya adalah 0 atau kosongkan saja. Yang pastikan bahwa ini sudah tertulis oke. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah selesai pemeringkatan dan pemberian itu, nanti mohon untuk dari dinas menuliskan nama pejabat di sini dan nama NIP-nya. Jadi untuk penandatanganan borang ini minimal dilakukan oleh pejabat eselon 3, jadi kepala bidang bisa. Kalau misalkan kepala dinas berhalangan. Nanti mohon diberi tanda tangan sekaligus stempel. Kemudian ini kan dari PAUD, jadi nanti Bapak Ibu dari dinas silakan
membuat masing-masing untuk masing-masing jenjang, PAUD, SD, dan SMP untuk dinas kabupaten atau kota. Sedangkan untuk dinas provinsi nanti akan membuat peringkat untuk SMA dan SLB. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada, Mas. Ya, silakan Ibu SK. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, ya, makasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Untuk hari ini, mohon maaf, saya ditunjuk Kepala Dinas untuk mewakili beliau. Tapi nanti untuk pengisian ini, kalau yang bertanda tangan itu nanti mungkin dari kepala-kepala bidang yang sudah sama-sama di room ini. Yang ingin saya tanyakan, tadi disampaikan untuk penambahan itu ada 3 ya. Tadi mungkin bisa dibuka lagi Mas, yang tiga bagian yaitu jarak, terus akreditasi dan apa tadi Satpras. Nah, kami ingin tahu apakah ada kriteria yang lain sehingga mungkin bisa menjadi pilihan kami, apakah mungkin selain Satpras, jarak, akreditasi, terus ada beberapa kriteria lain supaya mungkin kita bisa memberikan pilihan mana yang lebih ya maksudnya lebih spesifik untuk Kota Sorong gitu kalau memang ada pilihan yang lain ya. Kemudian yang berikutnya itu untuk ya itu yang pertama, kemudian yang bobot-bobot ini berarti kami yang dari daerah yang menentukan bobotnya. Jadi bobot yang setiap bagian ini macam Satpras kami yang menentukan bobotnya itu. Ya, terus satu lagi, apakah semua sekolah yang sudah lulus di pemeringkatan ini itu sudah masih menjadi ke sekolah penggerak atau tetap dari pusat menentukan bahwa jatahnya Kota Sorong itu ada lagi begitu. Maksudnya yang sudah lulus seleksi ini, apakah semua sekolah ini tidak masuk menjadi sekolah penggerak? Jadi itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu SK. Jadi untuk yang pertama untuk masalah kriteria tambahan, jadi ini bebas. Jadi ini hanya saya berikan contoh saja. Satpras, jarak, akreditasi ini hanya contoh. Misalkan dari Dinas Pendidikan tidak menambahkan juga boleh, tidak masalah. Ya, tapi kalau ingin menambahkan, saya pikir dari Dinas Pendidikan yang lebih tahu apa yang menjadi kekhususan di daerahnya. Misalkan boleh saja kita ini misalkan jumlah siswanya, wah ini berdasarkan jumlah siswa, boleh silakan. Itu bebas kalau ingin menambahkan. Termasuk misalkan jumlah gurunya, jumlah guru juga boleh. Nah, yang penting kalau Bapak Ibu dari dinas menambahkan kriteria tambahan, nanti jangan lupa memberi bobot. Jadi bobot ini bebas, silakan Bapak Ibu yang menentukan kira-kira ini yang lebih berat yang mana, begitu. Yang penting ini tadi, yang dari pusat minimal adalah 50. Jadi kalau dari pusat kita beri 50, berarti dari daerah maksimal juga 50. Intinya begitu, Bu. Kemudian untuk selanjutnya yang masalah sekolah, jadi Bapak Ibu daftar sekolah yang ada di Borang yang sudah dipegang oleh masing-masing dinas itu adalah daftar sekolah yang sudah mengikuti tes seleksi wawancara dan simulasi dan nilainya sudah melebihi passing grade. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata tidak semua sekolah masuk di sini. Hanya nilai-nilai yang kalau saya nggak salah perhatikan hanya yang di atas 50 yang masuk di daftar ini.
kemudian tugas kita saat ini hanyalah memberi peringkat, maksudnya mana yang peringkat 1, 2, 3 dari daftar sekolah-sekolah tersebut, Bapak Ibu. Jadi nanti di sini akan dipisahkan. Peringkat 1 untuk negeri itu yang mana, peringkat 2 untuk negeri yang mana. Kemudian dipisahkan juga untuk yang swasta. Yang peringkat 1 untuk swasta mana, negeri untuk yang peringkat swasta yang kedua yang mana. Jadi begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita memberikan peringkat, jadi besok kita rencanakan tanggal 28 kita akan melaksanakan pleno penetapan. Jadi dari yang ada di sini belum tentu juga akan menjadi sekolah penggerak untuk tahun ini. Jadi kita akan tetapkan sesuai dengan kuota yang akan diberikan dari pusat, dari Ditjen GTK. Misalkan kuota untuk Papua Barat, misalkan Kota Sorong yang SD hanya 3 misalkan. Berarti sesuai dengan tadi, apa yang kita tetapkan tadi, yang negeri berapa persen, kemudian swasta berapa persen. Kalau 3 berarti kemungkinan ya kita ambil yang peringkat 1, 2 saja, kan begitu. Dan untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu kalau sudah mengisi ini, sudah sampai tanda tangan, nama, NIP, cap, kemudian nanti mohon, ini kan nanti di print ya. Setelah di print mohon untuk yang daerah Kabupaten Papua dan Kota Sorong, mungkin bisa di-scan, kemudian nanti dikirim ke kami. Kemudian supaya nanti kami satukan dengan kabupaten yang lain untuk kami kirim ke Ditjen GTK. Mungkin begitu. Masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Jadi untuk indikator tambahan daerah ini bebas, ya. Kalau tidak diisi juga nggak masalah. Kalau tidak diisi berarti kita hanya menggunakan indikator dari pusat. Berarti indikator dari pusat ini kita buat supaya total bobotnya yang penting 100. Intinya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya lagi? Ada yang belum jelas, silahkan. Ya Pak, saya Pak dari Fakfak Pak. Ya, silahkan Pak Parti. Ya, kebetulan di Fakfak untuk jenjang PAUD ini kan sekolahnya swasta semuanya ya Pak ya. Nah sekarang untuk rasionya bagaimana kalau umpama swasta semuanya ini? Ya, makasih Pak. Memang Pak untuk jenjang PAUD se-Papua Barat semua swasta. Jadi kalau rasionya berarti 100% swasta, kan begitu. Untuk saat ini kan, saat ini berdasarkan data yang ada, semuanya swasta berarti otomatis 100% swasta. Begitu Bapak? Ya. Nah, yang kedua Pak, kebetulan kan di PAUD swasta semua, di SD ada 2 negeri, 3 swasta. Apakah itu nanti untuk rasionya itu akan digunakan sama-sama atau tersendiri Pak? Tersendiri Pak. Jadi ini di satu file borang itu ada beberapa sheet. Sheet untuk PAUD itu dengan kriterianya sendiri, dengan tadi perbandingannya sendiri, kemudian untuk SD juga sendiri seperti yang ini, silakan dibuat sendiri. Kemudian yang untuk SMP nanti juga sendiri. Jadi tidak harus sama. Begitu Pak? Ya, makasih Pak. Oke, makasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang belum jelas. Jadi kita usahakan ini kan hanya sedikit kebetulan untuk Papua Barat. Ya, kalau bisa kita akan selesaikan hari ini. Oh ya. Izin Mas Karno, langsung eksekusi di masing-masing kelompok aja Mas. Jadi nanti diskusinya langsung sambil simulasi. Oke, Bapak Ibu, jadi penjelasan singkat apa yang akan kita laksanakan hari ini saya cukupkan. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke masing-masing ruang break room. Selamat datang dari Kabid SMA LB
Dinas Provinsi, kita langsung masuk ke ruang break room. Silakan, Mas Akbar, host. Baik, selamat siang Bapak Ibu, kembali lagi. Saya akan memberikan petunjuk terkait nanti pendampingan kali ini. Jadi saya sudah siapkan breakout room 4 ruang, Provinsi Papua Barat, kemudian kedua ada Kabupaten Manokwari, kemudian ketiga ada Kabupaten Fakfak, dan keempat ada Kota Sorong. Nah, masing-masing ini silakan dari LPMP dan Dinas untuk masing-masing tim pendampingnya masuk saja join ke nama-nama yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian untuk memandu kegiatan di masing-masing room, mungkin saya izin untuk saya mungkin nanti pleno dan Provinsi Papua Barat, kemudian nanti untuk Manokwari izin dengan Pak Medi ya, moderatornya nanti, kemudian maaf untuk hostnya nanti Pak Medi, kemudian di Fakfak ada Bu Maharani, kemudian di Kota Sorong mungkin ada Azaria, seperti itu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung join saja di masing-masing di breakout room. Ada kotak segi 4 di bawah itu, sudah ada nama-namanya, silahkan klik join saja. Kotak segi 4-nya yang mana Mas? Nggak nampak. Mas, Mas di mana Mas? Di breakout room, Bapak Ibu, ada tulisan breakout. Di lab. Nanti keluar nama-nama kabupaten kota, silahkan di join saja. Save dulu ya, Mas. Belum muncul saya Mas. Mas, Klik di mana? Di chat kah? Di mana? Di left. Di breakout room ada klik Ya, join, Bu. baru muncul itu, Oh, Bu. ada, baru muncul. Oh ya, silakan. Selamat pagi Pak Medi yang selalu siap saat bersama kami. Kok tidak dengar suara Pak Medi? Pak Medi, mohon maaf. Pak Medi, suaranya tidak dengar. Ya, tidak dengar suaranya. Pak Medi lagi di mana ini? Kalau suara saya terdengar Ibu Bapak, Pak Ali, Ibu Iya, Sarita, terdengar Bapak. Alhamdulillah, berarti saya di kota berarti. Selamat pagi Bapak. Oh, ya. Saya punya video melihat amati. Pak Faisal terdengar, ini Pak Medi yang masih gangguan ini. Wih, Mas Wawan, selamat datang. Iya, sudah datang dari tadi Pak, cuma agak menghilang. Wawan Pak Medi. luar biasa. Wah, Pak Ali ini yang luar biasa banget, Pak. Salut, Pak. Selamat pagi Bapak Faisal. Mas Faisal tuh astagfirullah. Mas. Sorry Mas, saya agak lupa. Ternyata konco sekamar.
Iya Bu, ini pernah sekamar dengan saya dulu di Pusdikat. Pak Medi masih gangguan audio, Pak Medi. Berarti reuni nih Mas Wawan dengan Pak Rizal. Iya. Mungkin siapa tahu besok bergabung ke Papua Barat, Bu. Iya Mas ya. Pak Medi masih gangguan audionya. Headsetnya dilepas Pak Medi. Pak Medi cok apa handsetnya dilepas dulu baru dimasukkan kembali, siapa tahu. Ya. Sabar, tak hubungi Pak Medi dulu. Halo. Halo Pak Medi, mantap. Coba lagi Pak Medi. Oh, tidak lagi, tidak. Halo, selamat pagi. Kedengaran Pak? Pak Ali? Malah lebih bagus nggak pakai headset Pak Medi. Iya, Headset dibuang aja tuh. Kayaknya handset baru ini tapi agak gangguan ini. Selamat pagi Pak Ali, Pak Faisal. Selamat pagi Pak Medi, selamat. Bu Mantap, Musdalifah, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, selamat pagi Bapak, terima kasih. Ya Bu, kita mulai saja Kak Bu. Siap. Siap Pak, silakan Sebenarnya, Pak Medi. Kami menyimak. Iya Pak, sebenarnya untuk Kabupaten, khusus Kabupaten Manokwari, kami sudah selesai pengisian borang kemarin ya. Jadi sebenarnya kita sudah aman ya, kita lebih cepat, lebih baik. Iya betul Pak. Kemarin sudah Iya. Pak Wawan yang yang atur semuanya. Iya. Bukan, Pak. Memang kemarin Bapak hasil berdua. dari kita mengikuti Zoom. Memang sebenarnya juga hari Minggu, tapi memang waktu itu harinya sibuk semua, jadi hari Senin yang kita mulai. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin ada tambahan dari Pak Wawan untuk kita saling berbagi. Bagaimana Pak Wawan? Karena Pak Wawan yang ketemu mungkin Pak Ali sama Ibu Musdalifah ya, yang kemarin pengisian borang. Ya Pak Wawan. Terima kasih Pak Medi dengan kesempatan yang diberikan pada saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam buat kita semua. Terima kasih ya sudah kita bertemu di meeting Zoom ini, Mas Faisal. Dari tadi saya tuh bingung Faisal Riza ini siapa sih? Tak pikir orang di dinas nggak ada namanya Pak Faisal. Masih pakai masker juga, saya masih belum ngeh. Tapi setelah buka masker, masalah ini teman sekamar saya ternyata. Iya. Kemarin ya kami ya mungkin istilahnya menjemput bola dulu. Sebenarnya mungkin kegiatan itu di saat ini, tapi ya lebih cepat lebih baik kata Pak Yusuf Kala sih. Makanya kami mencoba bagaimana sesegera mungkin borang itu bisa terisi dan sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Soekarno juga ya terkait dengan pengisian tersebut. Baik itu nanti terkait dengan kriterianya. Terus kriterianya mungkin dari Dinas Pendidikan ada 3, tapi dibolehkan juga mengisi 1, 2, atau bahkan mungkin tidak, juga tidak masalah. Cuma kemarin kami pas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, ya ketemu dia Bu Musdalifah, Pak Sunarko, dan teman-teman yang lain di sana juga terkait dengan pendampingan di Kabupaten Manokwari. Kami kemarin sepakati ada 2 ya kayaknya kemarin, terkait dengan sarana prasarana dan pendik kalau nggak salah itu. Iya. Terus kemarin itu berkaitan dengan kriterianya. Terus untuk penskoran nilainya kemarin kita lebih berbesar di apa ya kemarin di wawancara kalau nggak salah itu 40% itu. Yang kita buatkan agak lebih tinggi karena kita melihat bahwa di kriteria wawancara itu nilai yang ada di Manokwari, Kabupaten Manokwari sekolah-sekolah tersebut nilainya tinggi sehingga bisa meningkatkan kriteria peringkatnya nanti juga pada akhirnya.
Itu sudah dilakukan juga, dan memang tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Karno, skornya itu tetap nanti hitungnya tetap 100%. Ya mohon maaf kemarin saya nggak sempat ikut secara maksimal juga sih sebenarnya kemarin, karena saya juga terkendala juga dengan ada satu kegiatan yang mungkin saya nggak bisa tinggalkan juga. Cuma tadi dari penjelasan Mas Karno mungkin sudah gamblang juga ya, kita sudah ketahui bersama. Nanti dari penskoran itu kita juga akan bisa menentukan juga terkait dengan pemberian bobot. Setiap masing-masing skor itu dari bobot 0 sampai 100 itu kalau nggak salah tuh. Kalau kemarin kita sempat bertanya di Kabupaten Manakari itu untuk PAUD itu ada satu sekolah ya Bu ya? Satu atau dua ya Bu ya kemarin Pak Ali? Lupa saya. Yang apa Pak? Yang PAUD. Ada 2. PAUD ada 2 ya? Insan Mulia dengan Insan Mulia. Cendrawasih. Oh iya betul. Insan Mulia dan Cendrawasih itu Mas Faisal. Iya. Insan Mulia dan Cendrawasih. Ya kemarin kita berikan sudah diminta kepada teman-teman di Kabupaten Manokwari juga yang khusus di bidang PAUD untuk memberikan pembobotan pada masing-masing sekolah tersebut. Itu untuk tingkat PAUD. Kalau untuk tingkat SD ada 2 sekolah juga ya Bu ya. SDIT Insan Mulia dengan Mulia SD lagi. Negeri 40 Sidai kah? Sidai, iya. Ya, SD Sidai, iya. Itu juga kemarin juga sudah diberikan bobot juga. Kalau SMP ada 3 ya Pak Ali ya? 3. Kemarin, 3 ya. Jadi kemarin juga sudah diberikan pembobotan untuk masing-masing sekolah tersebut dan sudah terekap semua ya. Dan kemarin kita juga sudah buat berita acara kehadiran, terus berita acara kegiatan ini juga. Dan memang kami kemarin menunggu pendatangan dari mungkin Kepala Dinas PLT, Kepala Dinas Manokwari, Kabupaten Manokwari. Kalau itu memang sudah ditandatangan secara basah, ya nanti kita kirimkan seperti apa yang tadi Mas Karno sampaikan juga. Dan itu masing-masing jenjang itu 4 rangkap ya, 4 rangkap, SD juga 4 rangkap, SMP juga 4 rangkap ya. Dimungkinkan ya nanti 1 rangkap untuk pihak dinas, 1 rangkap untuk di kami LPMP mungkin dengan BP PAUD, terus yang 1 rangkap ya untuk arsip dan 1 rangkap yang untuk dikirim ke pusat. Itu mungkin bisa saya sampaikan Pak Medi karena saya pikir ya kemarin sudah final. Cuma kami mohon yang kemarin teman-teman yang hadir ke sini itu untuk biar dalam mengisi daftar hadir mungkin Bu Musdari, Pak Ali, teman-teman yang lain bisa dipanggil di room meeting atau nanti dikirimkan tautan absensinya biar daftar hadirnya itu secara rekap digital online ada tuh. Selain daripada yang rekapan secara manual kemarin yang kita lakukan juga, sehingga mungkin lebih menguatkan apa yang sudah kita lakukan kemarin juga. Dan memang seharusnya tertanggal hari ini gitu. Jadi ya mungkin nanti berikan kepada teman-teman yang mungkin nggak bisa masuk di meeting room saat ini, karena mungkin ada kesibukan yang lain juga, ya biar daftar absennya juga bisa terpenuhi. Mungkin dari Mas Faisal lebih tepat, Mas Faisal sendiri atau ada lagi yang lain, Mas Faisal? Oh gitu, oke. Iya. Iya Mas, satu file itu kayaknya kayak tadi Mas Karl sudah jelaskan ada PAUD, ada jenjang SD, SMP yang diminta. Mungkin SMA SMK itu kan provinsi. Ya insya Allah ya mudah-mudahan ya ini kita harapan kita sekolah-sekolah yang ada ini
bisa tercover dan mungkin ya bisa dijadikan sebagai sekolah penggerak di Papua Barat. Ya mungkin nanti teman-teman BP PAUD kedepannya pasti akan ke Manokwari juga sebagai melakukan pendampingan untuk tingkat PAUD SD ya, PAUD TK PAUD itu ya, sehingga nanti ya bisa berkunjung ke Manokwari lagi Mas Faisal. Selamat datang di Manokwari. Bisa ketemu lagi di sini melakukan pendampingan lebih lanjut. Ya mungkin siapa tahu ada yang mau bergabung kalau seandainya ke depan BP sudah Balai Besar sudah muncul ya, kemungkinan dari teman-teman sana sudah muncul ke sini lagi mungkin ya, mudah-mudahan seperti itu. Saya sendiri belum tahu siapa-siapa. Kita tunggu aja ini. Atau mungkin ada tambah lagi dari Pak Sunarko, Ali, Bu Musdalifah terkait dengan apa yang sudah kita lakukan ini. Mohon sharingnya. Ya, kita sharing-sharing saja Pak Ali, Bu Musdalifah saling membagi. Ya. Karena yang pengisian borang halo. Kenapa kita keluar nih? Kenapa bisa keluar sendiri? Ya Allah. Yang terjadi. Apa yang terjadi? Mohon maaf Bapak Ibu. Settingan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis sepertinya. Iya. Dia keluar. Pak Bles, Pak Ya. Bles, betul Pak. Pak Bles, Baik. ya mungkin bisa kalau otomatis bisa keluar dikerjakan ya? sama-sama langsung dibuka kriterianya, mungkin langsung diketik itu langsung jadi itu Pak. Masuk lagi nih. Oh, sudah masuk ya. Halo. Halo, Mas Wawan, bisa kedengaran suara saya Mas Wawan? Ya, clear. Ya. Suaranya jelas sekali Pak Medi. Ya. Bapak Ibu, yang pengisian borang kemarin yang sudah ada di saya ini sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas dan tadi sudah saya scan dan tinggal menunggu teman-teman yang lain untuk sama-sama dikirim. Jadi sudah di-scan borang yang A yang diberikan oleh Pak Tuning kepada saya. Jadi kita siap untuk dikirim, tinggal tunggu dari Kabupaten Fakfak dan Kota Sorong. Jadi siap untuk dikirim. Jadi ya kita memang ada Pak Tuning jadi bergerak lebih cepat ini. Ya. Dan Pak Wawan. Jadi kita tinggal mengirim saja Pak Ali. Siap. Iya. Siap Bapak, ini kok ada live break up room lagi nih. Iya, kayaknya ini ada gangguan Pak Ali. Kita diajak lari-lari lagi. Iya. Ya kita. Tapi sebenarnya ya kita boleh sudah bergabung. Iya. Sebenarnya kita juga sudah boleh keluar sebenarnya. Nanti ini Pak kita gabung ini saat pleno lagi ini berarti. Iya. Jadi Bapak Ibu dimatikan. Kita ya mari kita berbagi sementara menunggu teman-teman yang lain. Kalau ada tambahan dari Bu Musdalifah. Kali lagi. Waduh, keluar lagi nih. Begitu ya, bisa begitu ya. Ya, kembali lagi nih Pak, keluar dari. Kenapa? Iya, bro. Itu Akbar. Untuk permanen. Kayaknya bermasalah mungkin. Mental ya. Tapi kemarin enggak tuh. Tadi saya lihat ada keterangan all breaker room akan di setting ya? 30 detik. Di setting coba lihat ada. Ya, ini kok kembali lagi ya, kita join lagi lah. Join lagi kah? Atau gimana? Not. Nah, saya join dulu ke Manokwari dulu lah, biar cerita dulu.
Mas Akbar. Gimana Mas Pak? Akbar, kalau nanti breakout room-nya bermasalah, Mas, yang Manowari kan udah selesai, Mas. Terus yang Provinsi Papua Barat nanti Mas Karno habis istirahat siang mau meluncur ke Arfai, sekalian minta tanda tangan. Daripada keluar masuk breakout room, langsung di pleno ini aja, Mas. Mas. Mungkin dipakai fak-fak dulu atau kota. Pak Ali atau Bu Musdalifah ada tambahan untuk kita ini sementara menunggu teman-teman lain yang Kabupaten Fakfak dan Kota Sorong ini. Kalau kita sudah aman jadi. Oh ternyata Pak Medi sudah terima atau tadi berkasnya toh? Sudah. Scan lagi. Ini Pak Wawan. Oh iya, mantap. Saya pikir belum, kemarin mungkin sudah diambil ya. Sudah semua. Tahu kemarin pas yang siang kan ikut kegiatan RBI, jadi Vikon RBI jadi nggak sempat mau noleh-noleh ke kiri kanan lagi karena terkait RBI ya. Perubahan itu harus dilakukan Pak Medi. Iya, harus ini. Ya sebentar lagi kita ikut lagi Vikon RBI ini. Iya. Tapi yang di absen ini yang manual ini Pak Faisal belum ada ya, belum masuk. Saya lihat 14 Nah, nanti orang. kita mintakan yang digital aja, digital boleh, nggak apa-apa. Oh iya ya. Ini sudah 14 orang. Ya nggak apa-apa juga kalau Pak Faisal mau ke Manokwari. Oh. Tanda tangan kan secara bahasa. Oh iya betul Pak Faisal. Sekali-sekali ke Pak Faisal, perjalanan di Indonesia Pak, ketemu Mas Wawan ini. Oh, kalau Wondama aja. Iya, itu cuma terbatas itu. Jadi harus tahu jadwalnya. Kalau enggak ya kita akan ya bertahan berapa hari di situ. Besok mudik nggak, ya? Mas Faisal? Oh, di Papua, Jayapura apa Medi? Ya, di Jayapura Pak Mas Faisal. Berarti nggak bisa mudik ya Mas? Iya, betul. Saya juga nunggu setelah Lebaran mungkin setelah apa yang tanggal 24 ke atas itu baru bisa itu. Ya insya Allah izin cuti. Ya nggak apa-apa daripada mungkin sekarang ini kan malah kita jadi OTG repot juga Mas. Yang ditakutkan itu. Cuti tapi tidak bisa mungkin kembali. Ibu Musdalifah. Ya, Pak Ali cuti nggak Pak Ali? Saya penjaga Manokwari saja Mas Wawan. Oh begitu. Iya, kalau begitu nanti saya berkunjung ke Ibu lah. Ya. Oh siap, dengan senang hati. Nanti ke daerah pinggiran. Pokoknya mau lihat depan itu depan rumah so ada pohon-pohon besar. Insya Allah siap Bu. Ya. Pokoknya pintu harus terbuka Bu. Oh saya buka lebar-lebar nanti. Saya kira Bu mesti dilarang terima tamu Bu. Nanti jaga jarak. Saya buka tapi nanti jaraknya dijaga ya 5 meter kah? Iya kamu. Nah, tidak. Kalau saya Pak Ali buka pintu open house tidak ada. Open house ya Pak Ali. Ya. Yeah. Nanti dikasih bacaan di tempatnya Pak Ali. Yang penting kalau bacanya belum selesai belum boleh pulang. Yang penting protokol kesehatan ya. Sudah dikasih ini jamu tolak balak di depan kok, jadi aman saja. Oh, gitu. Aman Bu. Oh iya ya, harus minum jamu duluan ini. Ini lagi kita di kantor lagi kegiatan Bu, yang ranking 1
Ranking 1 sama ini berhitung cepat. Berhitung cepat. Ini ternyata banyak pendaftar juga ini. Untuk apa Bapak? Sekolah Dalam penggerak? rangka Hardiknas, Bu. Oh iya, kan kemarin ada di-share sama Pak Tuning, ada ini, cuma saya mau ikut pas saya kebetulan ada kegiatan yang juga sedang saya ikuti, tidak bisa bagi waktu, tapi yang untuk ke sekolah-sekolah itu langsung saya ke kepala sekolah saya kirim semua di ini supaya mereka bisa berpartisipasi seperti itu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ada juga yang dari Teluk Ondama ya Pak Wawan, yang satu Iya. peserta yang Iya, ada dari jauh ini. berapa peserta dari Wondama itu ada, kebetulan orang tuanya mungkin mau ke sini juga, jadi ya sekalian ya Bagus mungkin kalau begitu. ya berkompetensi secara sehat. Iya. Ini Pak Soalnya Wawan besok menggambar. Pak Wawan koordinatornya Bu. Melukis. Iya. Iya. Ada ini, saya punya ini juga, ini apa, ikut lomba menggambar. Masih Iya. ini Jenjang apa Bu? keluarga ini ya. Jenjang apa? SD. Oh SD. Pokoknya ada lomba begini saya kirim ikut lomba, saya bilang begitu. Iya, menggambar, melukis. Pada milih saya karena rambut saya gondrong Bu. Makanya pada pilih saya sebagai koordinator. Mungkin karena seninya unik itu, mungkin karena sudah unik duluan jadi akhirnya dipilih keunikannya. Kan itu Padahal dulu ngajar saya fisika loh Bu, ngajar saya fisika eksak kok disuruh mendampingi teman-teman yang bidang seni. Kan ini dilihat ke depannya saja Mas, tidak sampai ke dalam-dalam. Jadi oh ini kok unik daripada yang lain begitu. Oh seni. Wah nanti Pak Ali kepingin gondrongin rambut itu loh, kalau dengar. Mas Faisal dengar aja Mas, saya ini guyon-guyonan Mas. Tapi Pak ini kemungkinan yang apa istilahnya seperti kemarin Mas Wawan ya. Iya. Apa kemungkinan ini lolos semua yang sudah di Kabupaten Manokwari? Iya Mas itu. Iya kita berharap seperti itu. Tapi dari nilai-nilainya kemarin yang kita lihat, pokoknya lihat dari pembobotan yang diberikan oleh pusat itu kan termasuk tinggi juga. Dari wawancara sama apa itu kan sudah termasuk tinggi. Berarti kan secara penilaian mereka itu kan kemungkinan besar itu sudah lolos. Cuma yang kemarin kita amat sayangkan kemarin yang SD YPK Vanindi itu loh. Padahal katanya kan bagus itu, kemarin kok malah nggak tembus, itu juga heran. Malah nggak tembus itu yang saya juga heran. Padahal kemarin itu kan saya ini berharap besar di situ karena memang bagus Pak Fredrik itu. Terus dari apa selalu Bu ini bagaimana Bu ini selalu komunikasi dengan saya. Kok bisa nggak ini, saya juga kurang tahu bagaimana. Selesai wawancara itu langsung telepon saya juga Bu, saya baru selesai wawancara, kita nunggu hasil seperti itu. Tapi ya kembali lagi tidak tahu yang keluar cuma 2. Terus kalau SDIT itu kan memang bagus. Terus prestasinya kan mungkin Mas Wawan sendiri juga tahu prestasinya juga bagus. Seperti itu. Jadi memang di sana juga saya kebetulan ini sekolah binaan saya juga saya kejar-kejar ikut daftar. Malah di situ ada guru penggerak 1 yang lolos. Manokwari kan ada 15 guru penggerak. Oh ya dari SDIT ya. Ada 1 dari SDIT, 1 dari SD 04 Sanggeng, terus 1 dari SD 01 Kota. Jadi ada 3 Kak kalau tidak salah SD ini. Kalau SMP itu memang yang SMP itu 2 itu dari binaan saya, SMP Mupi dan SDIT. Itu memang kepala sekolahnya saya telepon saya ini dan mereka pun memberitahu bahwa memang tesnya sulit Pak. Dia bilang ngomong, wah kalau kepala sekolah yang lama tidak bisa ini. Iya memang berat memang. Oh gitu ya. Saya itu dampingi Pak Fredrik itu termasuk saya pantau SDIT. Terus ada beberapa sekolah yang saya pantau sampai begini kalau ada apa-apa saya siap untuk dampingi meskipun saya tidak tahu bagaimana, tapi paling tidak kan ketika ada kesulitan saya lari kemana, saya bertanya mungkin dengan porsi seperti itu, dengan mungkin waktu pengalaman sedikit saya ketika saya mendaftar sebagai pendamping CGP. Jadi saya berbagi supaya pokoknya teman ada berapa itu saya ke sekolah-sekolah, saya ajak mari sudah daftar. Tapi ya akhirnya lolos yang 3,
kalau yang di Pravi memang saya tidak ke Pravi, yang dalam kota saya berusaha lolos 2, saya bersyukur. Ternyata sekarang tinggal 1 ya. Mungkin seperti itu, tidak apa-apa. Maka harapan saya mudah-mudahan perjuangan saya nggak sia-sia. Saya Amin. Ya, apa betul ya, saya pernah dengar katanya dari Manokwari sendiri agak dibatasi sekolahnya ikut untuk sekolah penggerak atau tidak ya? Kok ini maaf apa kalau SMP Yapis Pak Nahar kok nggak masuk dalam kriterianya itu? Ya begini, kalau dibatasi tidak. Ya, tidak Kak, tidak dibatasi. Saya minta semua, cuma seperti Pak Nahar, saya dorong, tapi beliaunya bilang, wah, biar beri kesempatan yang lain. Oh gitu, malah Pak Nahar sendiri ya yang beri. Walaupun tidak ini jadi sekolah penggerak, kami kan sudah bergerak melakukan perubahan luar biasa. Terus kami di SMP 6 itu juga Pak Misbah kan sebenarnya luar biasa. Pak Misbahnya kan sudah 2 periode usia, ya biarlah ya. Lebih, bukan agak ribet. Artinya cuma dia anak guru-gurunya ada yang menjadi guru penggerak. Jadi tidak ada pembatasan, Pak. Oh, tidak ada. Ya alhamdulillah kalau tidak ada pembatasan. Tidak ada. Saya sekolah-sekolah saya kerja, cuma saya sekolah binaan saya Yapes 1, 2 itu memang tidak bisa ikut karena yang 1 itu bulan Mei ini pensiun kepala sekolah. Terus yang Yapes 2, yang Yapes 1 Pak Misbah itu kepala sekolahnya dari ini nih tidak memenuhi persyaratan S1 dengan beliau D2 ini penjas. Jadi akhirnya 2 sekolah besar yang saya ini tidak bisa mengikuti. Mungkin kalau nanti di angkatan berikutnya ada mungkin ya sekarang biar persiapan mungkin bisa mengikuti. Tapi yang Yapes 1 mungkin belum bisa, paling tidak Yapes 2 bisa ikut. Itu yang kemarin akhirnya saya tidak kejar-kejar di situ, saya pergi ke yang lain, kejar yang lain. Iya, ini otomatis dengan adanya sekolah penggerak ini ya mungkin sekolah binaan itu kayaknya sudah ditiadakan juga kayaknya. Iya. Karena yang di momen yang sekarang ini kan yang dikejar kan adalah sekolah penggerak, dan kami sendiri ini informasi saja, saya juga belum tahu apakah jawabannya seperti apa. Cuma kalau saya melihat dari apa yang sekarang berdasarkan apa yang program di LPMP, mungkin di BPK juga terkait dengan sekolah binaan itu yang mungkin diawali dulu dengan namanya potret mutu itu ya, pengisian PMP-nya itu sebenarnya kok sampai sekarang tidak bergerak juga, berarti penggantinya adalah sekolah penggerak ini. Jadi ya kayaknya mulai dari awal lagi gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi istilahnya kinerja daripada sekolah-sekolah yang dulu sudah sebagai sekolah binaan. Saya pikir mungkin tambahan untuk sekolah penggerak ini karena berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh dan penggunaan IT sih. Kalau saya lihat dari situ pada dasarnya semua sama. Cara pengambilan analisis dan rekomendasinya mungkin saya pikir dari 8 SNP itu juga. Ya mungkin penekanan sekarang itu kan di IT-nya juga sama pembelajaran jarak jauh itu mungkin penekanannya seperti itu, sehingga diharapkan mungkin Bu Muslihat, Pak Alim lebih paham lagi, kamu sudah sebagai tim guru penggerak ya, mungkin arahnya ke situ ya Bu ya. Saya ingin tahu juga sih, saya penasaran sebenarnya, saya itu penasaran benang merahnya apa sih kok tiba-tiba dulu kita gencar-gencarnya dengan program dulu sekolah model, sekolah binaan, terus tiba-tiba kok nggak ada, terus sekarang dari sekolah penggerak. Ini kita ngomong-ngomong aja, saya ingin cari benang merahnya juga kenapa seperti itu. Jadi kalau menjelaskan ke teman-teman yang lain, apakah benang merah yang sudah ada di pikiran saya itu masuk atau tidak? Karena saya juga melihat begini, teman-teman di GTK itu lebih proaktif dalam menggerakkan suatu program-program. Karena dulu saya ingat saya itu ada program bermutu juga dulu mereka. Iya. Program bermutu, terus ada program yang terkait dengan pembelajaran HOTS kalau nggak salah tuh. Apa itu dulu ada satu program dari GTK itu ya, mungkin roadmap-nya jalan panjangnya mereka itu akhirnya sekarang muncul di sekolah penggerak ini dan akhirnya diberikan kepada Audit Dasmen ya, mungkin seperti itu. Kalau yang ke GTK-nya kan guru penggeraknya dan sekolah penggeraknya kayak Audit Dasmen, dan memang kayaknya dua ini tidak sama gitu loh, mungkin berbeda kayaknya, saya lihat kan begitu. Guru penggeraknya sendiri kan ya, kalau pemikiran kita kan kalau sekolah penggerak berarti guru penggeraknya ada di sekolah penggerak kan, ternyata ini kan tidak. Tadi Bu Muslihat sudah jelaskan ada dari guru SD Taman Ria ya, SDIT
SD itu kan ada sudah SD 04 Sanggeng ada nah, 1, 04. terus SD 01 Kota ada 1. Nah, itu kan berarti kan cuma satu sekolah penggerak saja yang ada di sini. Nah, Iya. sedangkan guru penggeraknya kan 2 dari luar. Nah, itu kan kesannya kan kok tidak sinkron kan gitu. Ternyata ya mungkin berarti beda. Berarti guru penggerak dengan sekolah penggerak beda ya. Tapi pada dasarnya intinya semua sama untuk memajukan bagaimana proses pembelajaran menggerakkan di sekolah itu ya. Itu yang mungkin pemahaman yang harus kita bisa berikan kepada teman-teman juga. Jangan sampai kami guru sekolah penggerak kok, bukan kami guru penggeraknya di kami gitu loh, kok malah dari luar ya. Mungkin Bu Mas Leo punya penjelasan atau Pak Ali juga, saya ingin tahu juga sih sebenarnya. Mungkin Ya, Pak begini, Ali Pak. atau saya. Ya, begini Pak, di sekolah penggerak. Silakan Pak Ali, nanti saya tambah-tambah kalau di guru penggerak itu memang transformasi pendidikannya mau dimulai dari guru. Jadi ini praktek-praktek baik guru itu nanti akan ditularkan dari kalau dulu kan top ke down, top down, sekarang dibalik ya. Jadi dari guru kemudian disebarkan ke lingkungannya, dari lingkungan kemudian dari satuan pendidikan kemudian menuju ke lebih luas MGMP, bahkan nanti menuju sampai ke tingkat nasional. Nah, itu langkah-langkahnya. Jadi dia berangkat dari guru. Nah, kalau sekolah penggerak ini yang disasar adalah memang kepala sekolahnya, yang mendaftarkan kepala sekolahnya. Jadi ketika kepala sekolah diharapkan mampu menjadi agen perubahan. Karena yang menjadi pilar utama sebenarnya memang kepala sekolah. Ketika guru mendapat kepala sekolah menggerakkan, pasti akan tergerak. Tapi kalau gurunya menggerakkan, kepala sekolahnya tidak bergerak, juga tidak akan apa-apa, tidak akan bergerak. Nah itu. Nah beda dengan sekolah binaan, Pak. Jadi kami pengawas ini memiliki tupoksi, jadi membina sekolah. Di SD itu minimal 7 ya. 7, kalau kami 10, kami 7. Tapi kalau di SMP ada mata pelajaran, pengawas mata pelajaran. Kalau saya mengawasi guru bahasa Indonesia sebanyak 67. Nah, itu kewajiban kami. Tetapi kami memiliki sekolah binaan. Ini tidak berkaitan dengan sekolah model, tapi ini adalah kita penjamin mutu internal ya. Jadi dinas memerintahkan kami untuk mendampingi sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai penjamin mutu internal dengan LPMP tentunya. Nah, kami di situ ya kami memberi supervisi supak dan supervisi akademik dan manajerial. Supaknya ke guru, manajerialnya ke tenaga kependidikan, boleh kepala sekolah, TU, tenaga khusus dan sebagainya. Tenaga perpustakaan, laboran. Nah, itu adalah tugas-tugas kami sebagai pengawas binaan. Jadi beda dengan tadi model, sekolah model. Jadi ada program dan tidak ada program, pengawas wajib membina sekolah. Ya, jadi minimal tadi SD 10, SMP 7 sekolah. Nah, itu ekuivalennya 40. Kalau kami mata pelajaran 40 guru minimal, 40 guru bahasa Indonesia mata pelajaran. Nah, tapi kami berarti sudah kelebihan jam membina 40 guru aja kami boleh, apalagi ditambah dengan membina sekolah 5, waktu itu sudah kelebihan sekali. Nah, itu kekurangan pengawas memang sangat dipentingkan karena apa? Pengawas itu kan fungsional tertinggi. Jadi guru terbaik menjadi kepala sekolah terbaik menjadi pengawas sekolah. Tetapi kebanyakan ketika menduduki kepala sekolah usianya sudah mendekati jenjang-jenjang mau pensiun. Jadi ketika masuk pengawas tinggal 2-3 tahun tidak memungkinkan lagi. Jadi diharapkan pengawas juga yang muda. Jadi bisa dari guru yang berprestasi. Nah, diharapkan seperti itu. Tapi kalau guru yang berprestasi artinya ya bisa langkahnya dari guru penggerak. Walaupun guru penggerak itu memang ada banyak yang bukan dari guru negeri, tapi dia memiliki pengalaman 5 tahun. Tapi jenjang-jenjang yang mungkin dia sudah pegawai negeri, kemudian dia bisa diangkat menjadi kepala sekolah dan menjadi pengawas. Jadi seperti itu. Jadi bedanya saya rasa sama-sama di sini ini mau dikeroyok ibaratnya dari segi digeruduk istilahnya orang Jawa dari secara masif ya.
Kalau orang politik sistematis dan masif. Nah, ini digerakkan dari semua lini, dari gurunya, kemudian dari pendampingnya, fasilitator, kemudian dari sekolah penggeraknya. Nah, ini semua elemen bergerak gotong royong untuk melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Yaitu tujuannya merdeka belajar siswanya, kemudian gurunya bergerak menimbulkan guru-guru yang kreatif, inovatif, karena dia adalah agen perubahan, kemudian praktek-praktek baik itu yang menjadi utama. Jadi praktek-praktek baik ini akan nanti ditularkan ke teman-teman di satuan pendidikan, di teman-teman satu sekolah, kemudian di MGMP di satuan SMP, kalau di SD di KKG, kelompok kerja guru. Nah, di situ jadi komunitas. Boleh komunitas itu di MGMP dan KKG, boleh di komunitas lain, komunitas pembelajaran. Mungkin memilih di profesi IGI, Ikatan Guru Indonesia, PGRI, dan sebagainya. Itu komunitas-komunitas yang lebih luas. Seperti itu, Mas. Jadi, seperti itu. Jadi, istilahnya apa? Program ini secara masif dan sistemik digerakkan. Keroyok, begitu. Supaya lebih cepat terjadinya transformasi pendidikan di Indonesia. Begitu, Mas, kira-kira tambahan Bu Musdalifah, silakan. Ya. Terima kasih, Bu Musdalifah. Mantap, Pak. Ya, mungkin Bu Musdalifah bisa menambahkan juga. Ya, mungkin apa yang disampaikan Pak Ali tadi sudah prosesnya. Saya pertamanya juga begini, Mas. Awalnya ini, yang pertama muncul duluan kan guru penggerak dulu, baru berikutnya sekolah penggerak. Pertama pikiran saya, ketika muncul itu ada sekolah penggerak, oh berarti sekolah yang gurunya di situ ada guru penggerak. Seperti itu. Nah, ternyata berbeda antara sekolah penggerak dengan guru penggerak. Guru penggerak pun direkrut mungkin angkatan pertama Manokwari tahun 2020 kah itu tidak ada. Yang ada kemarin cuma yang baru-baru ini saja. Angkatan kedua baru ada 15 guru penggerak. Saya dengan Pak Ali kemarin masuk pada ikut sebagai pendamping guru penggerak di angkatan pertama. Ketika angkatan pertama itu tidak ada, berarti ya kita off seperti itu, tapi kita selalu siap seperti itu. Dan memang untuk guru penggerak itu ternyata memang persyaratan terus apa yang mereka punya skor atau apa ya, itu memang tinggi. Apa yang dibutuhkan itu memang harus kriteria untuk menjadi guru penggerak itu memang betul-betul sudah apa ya, memang tinggi. Jadi memang ketika tidak memenuhi kriteria, makanya memang tidak bisa seperti itu. Jadi meskipun di daerah itu ada guru ada pendamping prakteknya atau pendamping, sekarang guru pengajar praktik kah seperti itu. Tapi kalau memang di situ belum ada guru penggeraknya, juga pengajar praktiknya off. Jadi tidak, oh di sini tidak ada Pak, misalnya yang daftar cuma 5 ini masuk loloskan begitu, tidak. Memang betul-betul yang mendaftar, yang lolos betul-betul harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Jadi seperti itu. Dan memang guru-guru tersebut itu dilatih bagaimana IT-nya, bagaimana dia menjadi agen perubahan untuk pertama di dalam kelasnya. Setelah di dalam kelasnya, dia bisa mengimbaskan mungkin teman-teman di lingkungan kelasnya, yang akhirnya bisa membawa perubahan untuk sekolah tersebut. Oh, ternyata sekolah tersebut bisa mengimbas pada sekolah-sekolah mungkin di gugusnya. Dari gugus bisa mengimbas lagi dia ke lingkup yang lebih di atasnya lagi, sehingga mungkin dari dinas atau dari Pemda bisa ada nanti mungkin mengambil kebijakan dengan apa yang mungkin guru penggerak tadi sudah lakukan. Jadi dia memang betul-betul dididik, dilatih untuk menjadi akan perubahan di dalam lingkup dari yang kecil ke yang besar. Bagaimana mengajar polanya, bagaimana pola berpikir, bagaimana ke anak dia paham betul ini alurnya, bagaimana itu betul-betul di situ itu memang
ditekankan, harus betul-betul dipahami dan dibiasakan. Jadi dengan terbiasa dan dibiasakan, maka nanti itu pun bisa mengimbaskan kepada pola pikir anak-anaknya, peserta didik, juga teman-temannya, yang akhirnya ke depan itu dia bisa menjadi pemimpin. Seperti itu. Jadi memang dilatih. Nah, untuk sekolah penggerak, ini kan masih belum ini. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin sekolah penggerak ini saya belum tahu persis, karena juga baru ini. Jadi mungkin kepala sekolahnya itu mungkin akan dilatih sama seperti guru penggerak, cuma di situ kan nanti akan didampingi juga, terus ada komite pembelajaran yang di dalamnya ada komite, ada pengawas, ada sekolah di situ yang semuanya akhirnya bergerak untuk peningkatan kualitas pendidikan. Meskipun tidak ada guru penggerak, tapi sekolahnya, kepala sekolahnya sudah sekolah penggerak, kepala sekolahnya ini saya rasa dia bisa menggerakkan. Seperti itu mungkin yang dapat saya pahami dan saya sampaikan. Terima kasih. Wah, terima kasih Bu Mus, Pak dan Pak Ali ya. Ini masukan juga buat saya juga, teman-teman di LPMP juga, karena saya sendiri selama ini mungkin nggak mengikuti secara intens ya terkait dengan sekolah penggerak, guru penggerak, maka mungkin ada namanya komunitas penggerak juga yang kita ketahui mungkin pada dasar juga nanti akan mendampingi juga sekolah penggerak, harapannya seperti itu. Dan tadi penjelasan Ibu Musli, Pak Ali, saya ngambil benang merah saja bahwa yang untuk teman-teman guru penggerak ini istilahnya dari from zero to hero ya, istilahnya dari sesuatu yang lingkup kecil jadi lebih besar lagi. Sedangkan kalau mungkin sekolah penggerak, mungkin saya melihatnya dari kepimpinan kepala sekolah itu nanti yang bisa menggerakkan guru-guru yang ada di sekolahnya. Karena memang kita ketahui bahwa unsur terpenting dalam di sekolah itu kalau pemimpinnya, kepala sekolahnya itu penggerak, saya pikir anak buahnya pasti akan mau bergerak. Tapi kalau kepala sekolahnya tidak mau bergerak, walaupun anak buahnya mungkin ada guru penggerak, mungkin nggak akan bisa bergerak juga. Biasanya kebijakan di pimpinan itu yang kadang-kadang jadi kendala bagi guru-guru untuk mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran mereka. Dan itu ya saya lihat masih banyak yang masih seperti itu mungkin kalau kita lihat. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini, baik itu guru penggerak maupun kepala sekolah penggerak juga nanti pada akhirnya bisa mengimbaskan best practice mereka kepada sekolah-sekolah lain, sehingga kita sama-sama saya bergerak untuk memajukan pendidikan ini semua. Karena pada dasarnya baik dari Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah maupun guru, dan mungkin kami di LPMP juga mungkin satu komitmen, dan BPPA juga yang sama, bahwa kita akan mensukseskan tujuan pendidikan itu sendiri, bahwa berakhir pada peserta didik itu menjadi peserta didik yang berjiwa Pancasila, yang bermartabat dan bisa ya bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Itu harapan kita semua seperti itu. Dan mungkin Mas Faisal ada tambahan atau enggak nih? Saya juga ingin tahu dari Pak sendiri itu gimana terkait dengan apa yang sudah dilakukan di sana juga. Ya mungkin kalau jadi asik ini kayak kita buat podcast aja nih satu ketika nih kayaknya. Buat podcast ini kayak lebih cocok ini kayaknya. Mungkin minggu ini Pak Ali, minggu besoknya Ibu Mus, pokoknya buat kayaknya bagus juga nih. Mungkin dari saya sebagai PTP kayaknya terpikir kayak gitu, malah kita buatkan satu podcast yang kaitannya dengan masalah pendidikan. Ya mungkin sekarang lagi gencar-gencarkan ada sekolah penggerak ini. Jadi dari awal bermula dari situlah kita coba membuatkan podcast. Saya kayak tertarik juga sih, tapi kalau saya di podcast ya mungkin angka kredit saya malah nambah sebenarnya. Kayak gini saya rekam, ini bisa jadi angka kredit saya juga nih. Saya buat surat tugas melakukan podcast pendampingan atau apa, ya mungkin dihadiri seperti ini dan kita mungkin bisa siarkan langsung, ya mungkin malah dapat angka kredit kayaknya. Lumayan dah, dapat informasi, dapat ilmu juga, ya dapat angka kredit. Ya memang angka kredit itu penting bagi saya Bu, PTP sekarang ini. Ya mungkin Mas Faisal kira-kira ada gambaran di sana penjelasannya. Kita saling membagi ini. Iya Pak Faisal. Apalagi ini kita baru bergabung dengan PAUD jadi. Ya.
Iya. Sudah kemarin kami sudah ketemu juga dengan Kabid PAUD-nya juga. PAUD dari PAUD SD, SMP. Iya. Ya, makasih Pak Faisal. Memang saya ketemu dengan Pak Kasubag TU, mungkin Pak dari Pak Kasubag katanya yang kemarin ke PAUD ya, supaya kita nanti ada suatu kegiatan mengundang PAUD atau dari PAUD ya kita ini ya minta istilahnya dari PAUD punya program-program, kita bisa lihat program-program apa, ya istilahnya kita saling membagi ya, apalagi kita dengan PAUD ini sudah satu gabung nanti ini. Jadi iya, jadi mungkin ada satu program dari Kasubag tata usaha kita untuk sama-sama dengan PAUD ya. Iya, sekedar info saja. Iya. Jadi ini kita di grup ini mohon maaf Bu Nur, kita saling membagi karena kita sudah selesai ya pengisian borang. Jadi kita saling membagi pengalaman dengan pengawas-pengawas ini Bu. Aduh, ngeri lihat Bu Nur punya foto ya, mata melotot. Ya, Bu Nur. Mohon maaf terlambat masuk karena ini yang menilai yang hitung cepat ini Pak. Lomba hitung cepat ini, jadi tim penilai. Mohon maaf, terlambat. Ya, enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa Bu, jangan melotot Bu. Saling membagi juga. Dari Pak Owan juga memang butuh ya. Dari Bu Musdalifah, Pak Ali. Jadi kita ya bincang-bincang ini saja. Kita ya. Itu ya, baru kelihatan Bu Nur wajahnya. Iya dari tadi kita cuma bincang-bincang begini aja Bu Nur. Yang apa yang borang ya alhamdulillah sudah selesai. Cuma kita kan coba sharing berdiskusi, malah jadi menarik malah. Ya kalau saya tadi katakan kalau kita buat acara podcast lembaga, saya pikir ini program inovasi juga sebenarnya untuk LPMP juga sih sebenarnya, bahwa kita berbicara soal pendidikan melalui podcast itu dan setiap minggu bisa kita jadwalkan. Jadi nanti siapa-siapa sebagai pembicara ya Pak Ali ini sudah salah satu, Ibu Musdalifah sudah salah dua, Pak Faisal sudah salah tiga, mungkin Bu Nur juga kan gitu. Mungkin masih banyak teman-teman yang lain di Papua Barat ini yang punya kemampuan banyak juga, dan memang kalau kita agendakan, kita jadwalkan secara rutinitas malah bagus. Saya pikir itu malah bisa ya mungkin menggerakkan juga ya, mungkin secara kita berbuat sesuatu yang kecil, tapi ya walaupun dari kecil itulah kita bisa mencoba membuka cakrawala berpikir kita, cara pandang berpikir ya, siap kita, bahwa inovasi itu tidak harus besar, kecil pun bisa kita lakukan juga, tapi ya intinya bermanfaat bagi kita orang banyak. Wow. Saya juga mendukung Pak Ali. Dan Pak Ali bisa menceritakan tentang taman bacaannya dan apa program-programnya. Itu saya sih oke-oke aja nih Pak Ali. Tinggal Bu Nur ini yang belum kayaknya nih. Bu Nur juga di kemitraan Pak Ali dan Bu Musdalifah, Pak Faisal. Bagaimana Bu Nur? Bu Nur di kemitraan juga. Mungkin Bu Nur kebetulan Pak Ali, Bu Nur ini merupakan jabatannya kemitraan itu terkait dengan kerjasama antara mungkin kami yang di LPMP dengan di dinas-dinas terkait, bahkan mungkin bukannya di dinas tapi tingkat MGMP KKG pun bisa. Jadi ya mungkin Bu Nur punya gambaran inovasi atau apa Bu Nur, mungkin bisa diinformasikan ke kami Bu. Kayak jaringan. Bu Nur? Halo Bu Nur. Bu Nur pindah tempat Pak. Ya, kayaknya Bu Nur keluar ruangan ini. Mau keluar ruangan. Iya, udah penuh di dalam itu kayaknya. Di bawah, Ibu Nur kayaknya di aula ini, bukan Bu?
Iya di aula itu, masih di aula. Oh iya. Ini sudah di luar, udah keluar dia, udah keluar itu. Cari tempat itu. Kita diberi waktu sampai jam berapa, Pak? Belum tahu nih, belum ada informasi dari teman-teman pleno. Mas Awan, maaf tadi di ruangan tidak kedengaran. Oh iya. Bisa diulang? Lagi pengumuman. Iya. Pengumuman Oh, begitu. ranking 1, maaf, yang lomba hitung cepat. Orang. Oh iya Bu, ini pas ada Pak Faisal, Pak Ali Sunarko, dan Bu Musdalifah. Kalau Ibu kan di kemitraan, bisa kerjasama dengan dinas, dengan dari BB PAUD. Itu Pak Wawan minta kalau ada masukan ya Bu, dari Ibu Nur, gimana? Ya Pak Wawan? Ya. Iya. Mas Wawan, Pak Medi, teman-teman kemarin itu banyak sekali sih program-program yang maksudnya ada beberapa usulan yang tentang podcast itu yang tadi Mas Wawan bilang. Nah itu saya sudah diskusikan dengan teman-teman IT, tapi kayaknya tidak direspon begitu, entah kenapa begitu. Maksudnya kan banyak sekali nih program-program baru yang seperti sekolah penggerak dan lain-lain. Ini maksudnya kayak macam Mas Wawan, teman-teman yang WP, kan bagus kalau kita bikin podcast. Sebenarnya bisa disupport sih seperti yang Pak Medi bilang. Kalau program sekolah penggerak itu kan ada cantolannya di RKKL kita. Jadi tinggal kita saja yang buat kegiatan seperti inovasi-inovasi yang seperti Mas Wawan sempat bilang beberapa saat itu. Bisa sih Mas Wawan? Iya Bu Nur, itu kan begini, kalau soal untuk IT sih kenapa maksudnya kita kan cuma butuh di sini mungkin ya Zoom meeting itu aja ya, mungkin disiarkan melalui IG, Instagram juga boleh, kayak YouTube juga boleh. Dan mungkin yang kita agendakan sebenarnya informasi kita mungkin buat suatu tor ya mungkin ya Bu ya, mungkin di tor itu kita kaitkan dengan tadi Bu Nur sudah bilang kan, kita cantolkan di sekolah penggerak itu sebagai akunnya ya, terus kita ajukan saja. Kan nanti yang di dalamnya berbicara tentang sekolah penggerak, tadi Pak Ali sudah jelaskan, itu sudah banyak sebenarnya. Kalau kita buat suatu podcast, kita naskahnya kita lebih rapikan, ya mungkin latar belakangnya sekolah penggerak apa, manfaatnya apa, terus tujuannya apa, terus sasarannya apa, terus nanti terkait dengan bagaimana melakukannya, terus kendala-kendala apa yang dihadapi, terus solusi untuk menghadapi kendala itu seperti apa, terus rencana tidak lanjutnya seperti apa. Itu kita buat runtutan pertanyaan seperti itu aja sudah bagus, dan kita beri waktu mungkin 1 jam itu udah bisa memberikan informasi yang baik juga. Dan mungkin ya itu tadi saya katakan tadi bahwa kita di lembaga pasti punya nilai-nilai tambah, nilai plus lah, karena itu merupakan suatu inovasi sendiri sih sebenarnya bagaimana kita buat podcast. Jangan berpikir podcast itu kan sudah dilakukan oleh yang lain-lain, ya nggak gitu juga gitu loh. Kita di LPMP sini kan belum mengadakan podcast gitu secara rutinitas. Ya kita mencontoh, kan nggak apa-apa tuh benar kita mencontoh ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Saya pikir itu penting. Kalau kita inovasi dari kita sendiri tanpa ATM pun kita akan bingung juga dari mana kita berawal. Tapi kalau kita sudah amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan yang ada di kekasan di Papua Barat, saya pikir itu malah inovasi juga. Mungkin ini juga Mas Wawan perlu bisa ya sedikit senggol bagaimana. Iya, Mas Wawan, kita juga punya MOU dengan RRI dan TVRI. Jadi seandainya kalau ada bincang-bincang terkait program sekolah penggerak itu bisa, karena baru-baru itu sudah ada MOU dengan TVRI sama RRI. Mungkin Mas Wawan bisa buat programnya gitu. Iya. Enggak, sebenarnya makanya itu Bu, kalau kita sudah punya kan berbagai channel, kita upayakan terkait dengan informasi-informasi ini. Mungkin dari RRI juga boleh, dari TVRI juga boleh. Bahkan kita LPMP juga harus punya podcast gitu. Yaitu podcastnya kita kan sebagai nilai plusnya kita gitu loh. Nilai plusnya kita untuk itu. Nanti kan kalau di TVRI ya kita juga boleh saja buat agenda rutinitas penjadwalannya kapan, itu perlu, sehingga
dan kita harus narasumber-narasumber itu harus kita sudah bagi jadwalnya. Narasumber ini jadwalnya pada hari ini, materinya ini. Itu kita sudah buat jadwal kalau bisa ya sampai November atau Desember sehingga bisa kita lakukan. Terluar daripada TVRI maupun RRI ya kenapa kita LPMP nggak membuatnya juga gitu loh. Saya pikir dari BPRPK di Jogja sudah melakukan itu udah lama, dari Januari sampai Desember mereka sudah melakukan penjadwalan sangat penuh. Kemarin kan sempat ngisi di acara yang ke berapa ya, mereka yang ke berapa itu saya kan sempat ngisinya juga, itu merupakan satu bagian daripada rutinitas podcastnya mereka juga. Maksudnya ya itu saya bilang, kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan saya pikir di LPMP sendiri kan itu suatu inovasi. Ya walaupun kecil, tadi saya katakan walaupun kecil, tapi manfaatnya saya pikir ya banyak juga sih bagi kita mungkin dan teman-teman yang mungkin di sini PTP, terus mungkin juga bagi teman-teman yang ada di luar Ali, dan Mas Faisal itu sebenarnya ilmu, bagi saya dapat ilmu loh Bu, saya bisa tahu tentang sekolah penggerak dengan guru penggerak secara clear, ya mereka ini tadi yang jelaskan Bu tadi, oh ternyata begini. Jadi di saat tadi juga sempat saya katakan kenapa di LPMP sudah nggak ada sekolah binaan. Dari penjelasan Pak Ali saya sudah mengambil gambaran bahwa sekolah binaan itu yaitu punya ranahnya teman-teman pengawas kan begitu. Dengan apa yang dilakukan yang seperti yang sudah dilakukan terkait nanti dengan supervisi dari bagaimana membuat pemeringkatan peta mutunya sampai dapat rekomendasi, yaitu teman-teman pengawas punya ranah di situ sehingga makanya di LPMP diadakan Widya Prada, teman-teman Widya Prada itu nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman pengawas juga terkait dengan sekolah binaan yang dilakukan oleh di satuan di provinsi di kabupaten kotanya gitu loh. Jadi kenapa kita di LPMP ternyata sekolah nggak ada sekolah binaan, tadi dari penjelasan Pak Ali sudah gamblang juga sih sebenarnya kita mengembalikan kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi itu benang merahnya sudah saya paling tidak saya bisa nangkap lah benang merahnya itu kenapa seperti itu, dan memang kita harus berani keluar dari apa yang itu selama ini kenyamanan kita sih sebenarnya. Kenyamanan kita itu harus kita bongkar, kita harus keluar dari situ ya, kita berupaya sebaik mungkin untuk ada the box itulah. Itu yang harus memang kita harus seperti itu, harusnya berpikir seperti itu. Kalau kita mau ingin berkiprah dan maju. Ya mungkin begitu ya, bukan saya mau ini. Ini sampai jam berapa Mas Wawan? Ya terima kasih Mas Wawan, Bu Nur, mohon izin. Ya, karena mohon izin Bapak Ibu, karena kami sudah selesai, sudah sampai ke Borang B yang penetapan berita acara juga sudah ada, kami sudah selesai. Jadi kita juga memang karena ada kesibukan masing-masing, saya sudah kontak Mas Akbar bahwa kita juga sudah bisa keluar. Nanti besok jam 9 juga nanti kita ikut Zoom penetapannya. Jadi tinggal besok saya sudah tanya, kita sudah bisa keluar. Jadi soalnya kita nanti ada RBI lagi ya Bu, masih ada jam 11 sebenarnya sudah agak lewat. Jam 11 iya. Kita ada meeting yang RBI lagi ya. Oh iya, jam 11 juga masih Zoom. Jadi kita bagaimana Bu? Keluar breakout room, kita langsung keluar. Bisa langsung keluar karena yang lain Mas langsung selesai. Siap. Ini Bu, mohon izin. Jadi kita bisa langsung keluar. Saya sudah kontak Mas Akbar. Jadi karena mereka yang dari Kabupaten Fakfak dan Kota Sorong belum selesai, jadi mereka masih lanjut. Jadi kalau kita sudah bisa keluar karena sudah selesai. Jadi besok nanti kita langsung ikut penetapan jam 9 juga ada Zoom. Linknya Pak ya. Jadi linknya nanti Bapak. Ya Bu, mohon izin Bu Musdalifah, Pak Faisal. Siap. Dan kita sudah bisa keluar. Ya, siap. Karena sudah selesai. Ya Mas Akbar bagaimana? Kita sudah bisa ya? Untuk link besok Pak, untuk link besok. Mohon ini ya. Link untuk besok Bapak. Oh ya izin, Mas Pak Akbar. Ya, Bu, untuk hari ini kan sudah pengisian borang dari Dinas Pendidikan dan sampai pemeringkatan kelulusan. Tapi tadi info dari Pak Medi ternyata sudah sampai verifikasi borang B dan berita acara. Sebenarnya tidak ada masalah kalau tidak ada yang kurang sesuai. Kalau semuanya sudah sesuai, tidak masalah Bu. Tinggal besok nanti kita untuk penetapan pleno hasil akhirnya untuk
sekolah-sekolah yang ditetapkan. Jadi kita menunggu teman-teman dari kabupaten lain juga, Bu, Pak, begitu. Tetap meeting yang sama, password yang sama dan Zoom meeting yang sama tuh besok, Bapak Ibu. Seperti itu. Ya mungkin itu saja Pak Medi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi ya. Terima kasih Bu Mohon. Musdalifah. Terima kasih. Iya, Ibu Mas Faisal, terima kasih banyak Mas Faisal. Salam buat teman-teman sama-sama. Pak Faisal bisa gabung besok juga. Sampai ketemu besok. Iya. Sampai ketemu besok. Iya, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin lagi ya. Izin keluar. Izin live ya. Iya. Ya, Bu.